Tapi kalau Anda tahu sifat istri Anda, tahu bagaimana pakaiannya, tahu warna apa yang dia suka, tahu size-nya, belikan aja, jadikan buat surprise juga boleh. Ini namanya muasyarah dengan baik. Mempergauli istri dengan baik. Anda makan, kasih dia makan. Anda beli pakaian, belikan dia pakaian. Anda tidak tahu kemudian bagaimana detail yang disukai istri Anda, kasih mentahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ummahat kajian Australia, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan yakni hukukuz zauj, hak-hak suami. Artinya pada pertemuan yang lalu kita telah bahas kewajiban para istri. Maka pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas perkara sebaliknya, yaitu kewajiban suami, dan berarti ia juga adalah hukukuz zaujah atau hak-hak istri. Setelah siapapun di antara Anda semuanya, hai para istri, telah menunaikan kewajiban Anda, maka berikut ini adalah hak yang Anda harus dapatkan dari suami-suami Anda. Dan untuk para pemirsa, khususnya ikhwan di luar sana, berikut ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang suami, yang harus kita berikan sebagai seorang suami, dan itu adalah hak yang harus istri kita dapatkan dari kita sebagai seorang suami. Faedah masih kita ambil dari kitab
Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hukukuz zaujah 'ala zauj, hak-hak istri terhadap suami. Artinya ini adalah kewajiban suami yang harus mereka tunaikan, dan ini adalah hak istri yang harus mereka dapatkan dari suaminya. Dan perkara ini harus kita ketahui, khususnya untuk semua ikhwan yang sudah menikah dan tentunya yang akan menikah. Karena kemuliaan kita sebagai seorang laki-laki ada pada perkara-perkara ini. Anda tunaikan kewajiban Anda, maka Anda pun akan mendapatkan hak Anda dari istri Anda, di antara yang nomor satu, ketaatan dari mereka. Anda ingin mendapatkan kemuliaan, Anda ingin mendapatkan kehormatan, karena Anda sebagai laki-laki, karena Anda sebagai suami, maka tunaikan kewajiban-kewajiban berikut ini yang kita akan bahas. Ketika Anda menunaikan kewajiban-kewajiban ini, maka Anda pasti mendapatkan hak Anda dari mereka. Yaitu apa? Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ketaatan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para istri akan mentaati Anda, hai para suami, ketika Anda menunaikan kewajiban. Maka berikut kewajiban-kewajiban para suami. Dan di saat yang sama, ia adalah hak-hak yang akan didapatkan oleh para istri. Makanya kajian kita berjudul hak-hak istri, karena sebelumnya berjudul kewajiban istri. Ketika mereka sudah menunaikannya kemarin, dan di saat yang sama kemarin itu adalah hak suami sudah didapat, maka sekarang sebaliknya. Mereka harus mendapatkan hak mereka, dan berarti di saat yang sama ini adalah kewajiban suami untuk menunaikannya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yajibu 'ala az-zawji iza'a zawjatihi al-qiyamu bil adabit taliyah. Wajib atas para suami untuk memperhatikan adab-adab berikut ini, dalam artian kewajiban-kewajiban yang harus mereka berikan terhadap istri-istri mereka. Yang pertama, ayyu'ashiraha bil ma'ruf, liqaulihi ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fayut'imuha idza ta'ima wa yaksuha idza iktasa wa yu'addibaha idza khafa nushuzaha bima amara Allah ay yu'addiban nisa'u bi ay ya'idhaha fi ghairi sabbin wala syatmin wala taqbih fa in ata'at wa illa hajaraha fil firash fa in ata'at wa illa darabaha fi ghairil wajhi darban ghaira mubarrihin fala yusayyilu daman wala yashinu jarihatan aw yu'attilu 'amala 'adwin min al-a'dha'i min ada'i wadhifatihi. Liqaulihi ta'ala wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Wa liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lahu ma haqqu zawjati ahadina alayhi faqala an tut'imaha idza ta'imta wa an taksuha idza iktasaita wa la tadrib al-wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bayt.
Wa qawlihi ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna min kiswatihinna wa ta'amihin. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam la yafraq mu'minun mu'minatan ay la yubghidhuha in kariha minha khuluqan radhiya akhar. Yang pertama di antara hak istri, dan ini adalah kewajiban suami untuk menunaikan, adalah memperlakukan istri secara baik, secara patut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya adalah, dan bergaullah dengan mereka secara baik, secara patut. Kata Nabi Muhammad SAW, berlemah lembutlah kalian terhadap wanita atau para istri, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kalian berusaha meluruskannya, kalian pasti mematahkannya. Dan jika kalian biarkan, maka ia tetap bengkok. Maka berlemah lembutlah terhadap para wanita, para istri. Itulah juga di antara makna al-mu'asyarah bil ma'ruf, mempergauli, berinteraksi dengan baik. Baik itu dengan perkataan ataupun juga dengan perbuatan. Beliau terangkan di sini setelah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, di antara makna al-mu'asyarah bil ma'ruf, di antara makna mempergauli istri dengan baik, mempergauli istri dengan patut, fayut'imuha idza ta'ima, maka hendaklah ia memberinya makanan jika dia makan. Tentunya nggak mesti sama, tapi sama akan lebih baik. Kenapa kita sebutkan nggak mesti sama? Terkadang yang kita suka, istri kita kurang suka. Tapi berikan kemudian yang setara dengannya, yang ia sukai. Dalam artian misalnya ini untuk kasus saya pribadi, misalnya dengan teman-teman gitu makan di luar, maka kita berikan tawaran. Saya sedang makan A, apakah kamu mau? Dia nggak mau, kita ganti dengan yang lain. Apa yang dia suka? Ketika Anda makan, beri dia juga makan. Anda makan enak, beri dia makan enak. Jangan sampai kemudian ketika Anda mungkin dari makanan-makanan tertentu Anda sekarang nggak boleh, karena mungkin harus menjaganya, karena mungkin sedang ada penyakit sesuatu. Tapi istri Anda kan nggak kayak gitu. Jangan buat dia kemudian cukup tersiksa sama seperti Anda untuk menahan makanan-makanan tertentu yang basicnya untuk dia boleh, halal. Anda menahan dari A, B, C, dan D karena hipertensi, karena kolesterol, karena. Istri Anda sehat. Anda nggak boleh ini, nggak boleh itu. Istri Anda padahal boleh. Jadi belikan dia. Anda mungkin misalnya, contoh aja nih ya, mungkin hampir siang juga biar ngiler sedikit ya. Contoh nih, ketika Anda nggak terlalu boleh untuk santan dan lain sebagainya, ketika di warung Padang, iklannya harusnya ada gelas nasi Padang di sini. Ya mungkin pakai nasi, daunnya juga Anda nggak boleh, nangkanya juga Anda nggak boleh ya. Kasihan banget, banyak penyakit udah. Ayam pop aja. Nasi sama ayam pop ya pergedel. Istri Anda, belikan dia kikil, berikan dia
yang paling lezat sedunia? Rendang. Ya. Anda kan lagi nggak boleh, tapi dia boleh, belikan. Jangan sampai Anda cuman ayam pop kemudian dengan pergedel, istri Anda pergedel doang. Nah ini, itu pelit namanya. Maka dia memberinya makan ketika dia makan. Yang sama, bagus. Atau yang setara. Karena bisa jadi Anda nggak boleh, dia boleh, dia nggak boleh, Anda boleh, maka harus setara. Sama bagus lagi. Beli siomay yuk, dua-duanya masih boleh gitu kan. Tapi mungkin yang satu sambal kacangnya sedikit, satu lebih banyak. Karena kalau kebanyakan, ya seperti itulah ya. Wa yaksuha idza iktasa, dan memberikannya pakaian ketika dia membeli atau memiliki pakaian. Iya. Untuk kasus zaman sekarang kasih duitnya aja. Belum tentu yang Anda beli dia pakai. Belum tentu yang Anda suka dia suka, enggak. Kasih dia uangnya, kasih dia mentahannya, Dek silahkan beli pakaian. Perempuan juga akan jauh lebih baik kalau misalnya, Kak saya mau beli ini. Pian suka enggak? Wah suka, sip. Enak kan jadinya. Ya, komunikasi. Karena mungkin pertama kali yang melihatnya kita dong, para suami, begitu juga sebaliknya. Jadi kasih mentahannya. Tapi kalau Anda tahu sifat istri Anda, tahu bagaimana pakaiannya, tahu warna apa yang dia suka, tahu size-nya, belikan aja, jadikan buat surprise juga boleh. Ini namanya muasyarah dengan baik. Mempergauli istri dengan baik. Anda makan, kasih dia makan. Anda beli pakaian, belikan dia pakaian. Anda tidak tahu kemudian bagaimana detail yang disukai istri Anda, kasih mentahannya. Suruh dia beli. Apalagi zaman sekarang tinggal online aja. Dan subhanallah sebagian atau banyak pedagang itu, yakni luar biasa baiknya. Kalau nggak pas bisa diretur. Nah, kan enak banget. Karena biasanya mungkin bisa jadi standar berbeda. Biasa pakai size XL. Ketika beli kok malah standarnya lebih kecil. Bisa ditukar. Nah, itu enak. Kalah di ongkos kirim doang sih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa yu'addibaha idza khafa nushuzaha. Bima amarallahu ayyu'addiban nisa'u bi ayya'idhaha fi ghairi sabbin wala syatmin wala taqbih fa in ata'at wa illa hajaraha fil firash fa in ata'at wa illa darabaha fi ghairil wajhi darban ghairu mubarrihin fala yusayyilu daman wala yashinu jarihatan aw yu'attilu amala udwin minal a'dha'i an ada'i wadhifatihi. Atau harusnya an ada'i wadhifatiha sebenarnya. Dan hendaknya ia mengajarkan kepadanya adab, mendidiknya adab, menjadi istri yang punya adab, khususnya kepada suami. Akhlak itu lebih kepada sifat pribadi individu, adab itu interaksi kepada orang lain yang dihasilkan dari akhlak yang mulia. Istri Anda salihah, dia mesti akan memiliki adab juga yang baik. Dan istri Anda salihah bisa jadi karena Andalah yang mendidiknya untuk menjadi salihah. Hingga kemudian dia berinteraksi dengan Anda, dia bergaul dengan Anda dengan baik. Ini kewajiban suami. Ini hak istri. Ajarkan padanya adab. Yu'addibaha idza khafa nushuzaha. Mengajarkan kepadanya adab, mendidiknya kalau misalnya dia takut akan nusyuznya istrinya. Apa itu nusyuz? Pembangkangan. Kalau misalnya sudah ada benih-benih pembangkangan, selain tentunya kita para suami introspeksi, kenapa istri kita kok membangkang? Jangan-jangan karena kita. Ya, ulama salaf menyebutkan, ra'aitu athara maksiati fi ahli. Aku melihat bekas maksiatku pada keluargaku.
teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua kita para suami, para yakni penanggung jawab di rumah tangga. Yang maksiat Anda, maksiatnya pun bersendirian, nggak ada yang tahu. Tapi Allah perlihatkan itu buruknya di anak, Allah perlihatkan itu buruknya di istri. Jadilah dia istri pembangkang, jadilah dia anak pembangkang, dan ingat ini bukan kemudian pembenar. Ketika Anda mendapatkan suami buruk, Anda mendapatkan suami bermaksiat, kemudian hak Anda membangkang, no, perbaiki sama-sama. Hal yang seperti ini akan dirasa oleh orang yang beriman. Tapi tentunya semua yang beriman pun tidak luput dari dosa. Makanya tidak boleh kemudian kita yakni berleha-leha santai, bermaksiat sana sini kemudian gak ada imbas. Oh, Anda kalau sadar terlihat pada istri Anda. Dia menjadi perempuan yang pembangkang, berani sama suami. Padahal dalam perintah-perintah yang itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu untuk berintrospeksi adalah dosa kita, Allah perlihatkan pada istri. Dan ingat, ini bukan menjadi pembenar. Suami Anda bermaksiat, Anda tahu, nasihati, bukan kemudian, sekarang saatnya saya membangkang. Salah. Suami Anda bersalah, ingatkan. Tumpuk lagi kesabaran dan ingatkan bahwasanya perbuatannya salah. Cari ilmui apa yang Anda akan sampaikan, cari timing yang tepat, sampaikan dengan kelembutan, dengan tetap menghormati, karena dia suami Anda dan mereka punya level lebih tinggi daripada Anda. Hai para istri, 1 derajat, hormati. Ini kewajiban suami, ini hak istri, yaitu mengajarkan kepadanya adab. Mereka harus mendapatkan pendidikan. Ketika mulai muncul pembangkangan, disebutkan di sini antara yakni adab. Bagaimana cara suami mendidik istri kalau mulai muncul padanya pembangkangan, khususnya berkaitan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang Anda perintahkan ke istri sebuah ketaatan, yang Anda larang dari istri sebuah kemaksiatan, membangkang. Apakah langsung diceraikan? Yang enggak. Tidak dong. Mempertahankan rumah tangga nomor 1. Mempertahankan rumah tangga nomor 1. Tanpa menyebutkan nama tentunya. Dalam 1 pekan ini misalnya, saya dapat cerita itu. Bagaimana seorang suami bersabar akan pembangkangan istrinya 10 tahun. Bukan waktu yang sebentar. 10 tahun, dapat 2 mobil kalau kredit. Apa hubungannya ini? Maksudnya lama dia untuk bersabar untuk meluruskan istrinya. Tapi saya tetap nasihati, introspeksi. Apa yang salah dari diri antum? Hingga kemudian antum mendapatkan istri yang buruk. Siap Ustaz. Tapi memang dia sudah ajukan perceraian. Karena sudah 10 tahun. Saya ketika dapat cerita gitu akan seorang perempuan yang kurang ajar pada suaminya, saya bilang ke istri itu kalau saya di posisi laki-laki itu udah saya cerai. Saya langsung gituin. Saya tidak seperti ikhwan tadi, penyabar. Selama itu dalam perintah Allah yang kita perintahkan dia nggak mau, larangan Allah yang kita larangkan dia malah melanggar, kok kemudian nggak taat? Ceraiin, ngapain? Itu kalau saya. Waktu itu saya jawab ke istri, mendengarkan cerita dari seseorang akan pembangkangan istri. Wah, saya ceraiin kalau saya. Artinya di saat yang sama saya juga katakan pada istri, kamu membangkang. Selama itu perintah Allah yang saya perintahkan, perintah Nabi Muhammad yang saya sampaikan, larangan Allah yang saya sampaikan dan nabinya, kamu membangkang, cerai kita. Tapi prakteknya nggak gitu-gitu amat ya. Harus ada kesabaran memang. Bisa jadi ia adalah ujian untuk kita, ujian kesabaran itu.
Dan juga jadi bahan introspeksi, kenapa kita kok dapat istri yang buruk? Jangan-jangan kita memang buruk hingga kemudian dapat yang sama. Yu'addibaha idza khafa nushuzaha. Ini kewajiban suami, hak istri. Mendidiknya jika dia takut bahwasanya akan muncul pembangkangan pada perempuan tersebut, istrinya. Bima amarallahu ayyu'addiban nisa. Dengan perintah Allah bagaimana cara mendidik wanita. Nggak boleh asal-asalan. Ada perintah Allah yang Anda sampaikan ke istri, kemudian dia tidak lakukan, langsung main, dah, cerai. Wah, nggak gitu juga. Ada tahapannya. Ada tahapannya. Bi'ayya'idhaha fi ghairi sabbin wala syatmin wala taqbih. Cara mendidik istri ini kewajiban suami, ini hak istri. Ketika muncul dari mereka benih-benih pembangkangan dari perintah Allah, benih-benih pembangkangan dari larangan Allah, perintahnya dia tinggalkan, larangannya malah dia terobos. Ayya'idhaha fi ghairi sabbin wala syatmin wala taqbih. Menasehatinya tanpa mencaci, tanpa memaki, tanpa menjelek-jelekkan. Ya. Dasar perempuan gak tahu diuntung. Kamu dulu saya selamatkan dari dunia malam. Bagaimana kamu dulu, ha? Kamu anak broken home. Bapak, ibumu gak jelas. Semua disebut-sebutin. Untuk apa? Dia sekarang istrimu. Orang kalau misalnya dulu terbiasa dengan yang buruk, itu mesti akan terbawa sedikit. Para sahabat saja ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya, bab tertentu bahkan itu bab kesyirikan, mereka ada yang belum tahu. Cerita ketika Nabi Muhammad mau pergi perang Hunain, kalau nggak salah ya, perang Hunain ya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum melihat, tentunya mereka kala itu baru masuk Islam, tapi sudah ikut perang ya. Mereka mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwa. Jadi dulu orang-orang musyrikin itu punya pohon besar. Pohonnya itu tentunya banyak, yakni dahan dan rantingnya, tapi tentunya kuat-kuat ya. Bisa dicantelkan di sana senjata mereka. Mereka menggantungkan tombak, busur panah, pedang di pohon tersebut. Tapi untuk tabaruk yang syirik ya. Supaya kemudian nanti yakni cepat mengenai target, macam-macam lah. Para sahabat pengen kayak gitu. Kata mereka kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bikinkan kami pohon yang juga seperti mereka bikin. Yang juga seperti mereka punya. Kami ingin cantelkan, gantungkan semua senjata kami, baju zirah segala macam. Nabi Muhammad kaget. Tapi itu di antara dalil kata Syekh Shalih Fauzan bahwasanya orang yang terbiasa dengan keburukan, ketika dia sudah baik, kebiasaannya tuh kadang ada yang masih ke bawah. Para sahabat ke bawah. Mereka nggak tahu itu syirik. Meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau menampik madarat dengan sendirinya, yaitu pohon ini bisa mendatangkan manfaat untuk senjata kami. Syirik. Para sahabat belum tahu kenapa mereka baru masuk Islam. Bisa jadi di tahun pertama atau katakan tahun kedua lah dari pernikahan Anda. Kemarin istri Anda penuh dengan keburukan. Mesti mungkin masih terbawa sedikit. Anda yang sabar. Nasihati dulu tanpa cacian, tanpa makian. Sab dan syatam itu sama, caci maki. Cuman kalau syatam itu lebih kepada fisik. Ejekannya itu lebih menohok. Syukur loh kamu ini dapatin saya. Saya dulu mantan cover boy.
Kamu apaan? Udah pendek. Akhirnya nyebutin fisik. Hitam, hidung pesek. Syukur kamu dapetin saya. Padahal cover majalah Trubus saja sih. Ya paling ganteng dia di antara semua binatang dan tumbuh-tumbuhan. Majalah Trubus tahu kan, Sat? Iya, itu majalah flora fauna. Jadi dia paling ganteng. Dia manusia. Subhanallah. Nggak perlu. Tidak perlu. Nasihati dia tanpa mencaci, tanpa memaki. Makian lebih kepada fisik, lebih menyakitkan. Ini kalau misalnya nih ya, ini misal doang ya, tolong jangan diikuti misal. Anda naik mobil, kemudian pas lampu merah, tentu Anda stop dong. Tentunya dari belakang, duduk. Ada apa? Ada mobil lain nabrak mobil Anda. Oh, udah tuh, kemarahan muncul. Oke. Anda keluar, karena lampu merahnya cukup lama. Ya sekian menit lah, cukup Anda untuk pengen marah-marah ke mobil belakang. Anda keluar, tentunya dia keluar, dan dia pincang. Atau kaki kanannya lebih kecil dari kaki kiri, atau lebih pendek daripada kaki kanan, ada tuh. Maka ketika Anda ingin mencelanya, Anda pasti main fisik. Karena pasti lebih meyakinkan. Pantes nggak bisa ngerem, kaki lo pendek. Kan gitu. Itu syaitan. Lebih. Wala taqbih, dan jangan menjelek-jelekkan. Nggak perlu. Nasihati saja. Fa'in ata'at. Dan jika taat, alhamdulillah, wa illa, dan jika tidak, hajaroha fil firash. Ini cara mendidik yang kedua. Jika ada benih pembangkangan dari istri, menghajarnya. Menghajarnya diranjang. Pukulin. Bukan dipukulin. Hajar itu bukan dipukulin, bukan. Hajar itu tidak mengopeni, tidak menghiraukan, tidak mempedulikan. Perempuan yang salihah, kita pakai hukum asal dia, perempuan hatinya lembut, solehah pula misalnya, atau sedang berusaha ingin beranjak ke sana. Anda, hai para suami, berikan punggung Anda saja ketika tidur, itu sudah sakit. Padahal Anda memang ya pengen ke kanan aja. Makanya kalau pengen tidur hadap-hadapan, ya salah satu di antara suami istri nggak bisa menjalankan sunnah, ya kan? Suami pengen ke kanan, berarti bininya harus sini dong. Bininya ya hadap kiri berarti. Dua-duanya ke kanan, saling membelakangi. Jangan lupa menggaruk ya loh. Anda belakangi saja, mereka sudah sakit. Tak taunya Anda sengaja membelakangi. Jadi menghajar itu nggak mesti kemudian Anda tidur di luar di sofa atau Anda tidur di teras. Waktu dingin ya. Di kamar yang sama tapi nggak seranjang bisa, atau di ranjang yang sama tapi Anda tidak pedulikan. Itu sudah menyakitkan untuk perempuan yang salehah tentunya. Untuk perempuan yang enggak, bodoh amat, Anda mungkin ditendang sekalian. Oh, ngasih punggung, jeder, ditendang sama dia sekalian. Dia mantan taekwondo ini. Fa'in ata'at, dan jika dia taat, alhamdulillah. Ya, kan hukum asal hati wanita lembut. Dia tahu, berarti dia punya salah. Saya harus minta maaf sama suami saya. Ada perintah Allah yang dia tadi sampaikan, saya nggak taati. Adalah karena Allah yang dia tadi nasihatkan, saya malah langgar. Aduh, saya punya salah. Dia tahu dia harus minta maaf. Kenapa? Ketahuan. Dinasihati nggak mempan, dan akhirnya kemudian diranjang, tidak dihiraukan sama dia. Wallahu a'lam bishawab. Berlaku untuk perempuan yang memang yakni salihah ya. Tapi memang harusnya ketika salihah, suaminya menasihati yang baik, dia taat. Tapi ada saja, tidak semuanya kita bisa sempurna. Ada perintah Allah A, kita bisa lakukan, yang B belum bisa maksimal. Di poin itulah suami Anda ingin, tapi Anda belum bisa maksimal.
Fa in ata'at, dan jika dia mentaati, alhamdulillah. Itulah yang diinginkan. Wa illa, dan jika tidak, darabaha fi ghairil wajhi, dia boleh memukul. Ini cara suami mendidik istrinya berdasarkan firman yang kita akan baca habis ini. Boleh memukulnya tapi bukan di wajah. Dan pukulan yang tidak kemudian ghairu mubarrih, meninggalkan cacat. Maka dia tidak mengalirkan darah, tidak menyebabkan luka, atau menyebabkan salah satu di antara anggota tubuhnya jadi cacat hingga tidak bisa menjalankan kewajibannya. Lawang tangannya Anda patahin. Itu bukan mendidik namanya. Menampar wajah, sedikit-sedikit kemudian menampar wajah, memukul dengan keras. Mukulnya bukan pakai tangan, pakai stick baseball. Istri macam apa kamu? Cederu langsung home run. Nggak begitu. Darahnya mengalir, wajahnya memar, giginya copot, tulangnya patah. Bukan begitu. Kemarin ya, mudahan Bapak Ibu ini nonton ya. Beberapa hari yang lalu, dari luar kota, datang ke rumah. Bagaimana kemudian istrinya mengeluhkan temperamentalnya suaminya. Tapi alhamdulillah yang begitu saya suka. Datang tuh suami istri. Jadi bisa saya konfrontir. Kalau cuma chit-chat, cuma telepon, salah satunya doang. Oh, semua orang pasti akan membela diri. Ustadz, istri saya itu. Wah, dia pasti membela diri. Atau yang akhwat, Ustadz, suami saya itu. Udah, akhirnya saya tahu aib satu kampung jadinya. Yuk kita ketemu, datang. Datang, nah ini enak jadinya. Ibu yang banyak sabar, bapak banyak-banyak baca Quran, Pak. Itu semuanya dari setan. Iya Ustaz. Tapi kan ini sudah karakter. Enggak, karakter bisa dirubah. Iya dong. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Kepada seorang sahabat, inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allah al-hilm wal anat. Wahai sahabatku yang mulia, saya lupa nama sahabatnya siapa ya. Yang jelas Nabi Muhammad sedang memuji dia. Dan ini diantara dalil bahwasanya memuji orang di hadapannya itu boleh ketika Anda tahu pujian itu tidak membuat dia ini menjadi sombong atau kemudian membuat dia lupa diri. Enggak. Puji, boleh. Wahai sahabatku, dalam dirimu ini ada dua akhlak bawaan. Kata Pak Syekh Utsaimin, ini akhlak jibili, akhlak Allah tanam memang di diri seorang itu. Punya karakter yang luar biasa, bawaan lahir dari orok. Yang Allah mencintainya. Kamu ini orangnya lembut, kamu orangnya nggak tergesa-gesa. Nabi Muhammad langsung. Nah, dalam keterangan hadis tersebut Syekh Utsaimin menyebutkan ini di antara dalil bahwasanya akhlak itu ada yang bawaan. Orang itu tercipta dengannya. Kalau baik syukur. Dan kata beliau, dan ingat, akhlak itu bisa dipelajari. Karena Bapak tadi beralasan, sudah karakter saya Ustaz, temperamental. Enggak Pak, bisa dipelajari. Nabi Muhammad sudah ajarkan. Ibu ingatkan Bapak kalau marah, istighfar. Bukan marah ketika dia marah ibu kemudian ngelawan, selesai sudah. Banyak baca Quran Pak. Ketika baca Quran sekalian niat meruqyah diri. Bukan baca standar. Sambil elus-elus dada. Sambil elus-elus kepala Pak. Karena semuanya dari setan Pak. Mengucapkan istighfar. Masih juga posisinya dirubah dari berdiri duduk. Dari duduk rebahan. Wudu. Tips nabawi. Untuk meredam kemarahan. Tapi enak. Datangnya berdua. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau satu-satu repot jadinya. Semua orang pasti membela diri. Saya nggak bisa konfrontir nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memukulnya bukan di wajah, pukulan yang tidak meninggalkan cacat,
akhirnya mengeluarkan darah, meninggalkan luka, membuat salah satu anggota tubuhnya kemudian tidak berfungsi. Oh, enggak gitu. Pukul aja. Wallahu a'lam bishawab. Ingat untuk para suami, jangan jadikan ini dalil Anda main pukul. Kan ada tahapannya tadi. Ada tahapannya tadi. Nasihat dulu, baru hajar, baru pukul. Jangan langsung pukul tadi. No. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak sedikit ya, ini kita sayangkan ya. Ini laki-laki yang begitu mudah kemudian memukul istrinya dan di wajahnya. Sampai luka, sampai memar. Ada yang sampai membunuh kan? Waduh, kita nggak bahas itu. Oke, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, pembangkangannya, maka nasihatilah mereka, karena pembangkangan tadi bisa muncul karena imbas perbuatan yang lama, bisa. Maka jangan main cerai-ceraiin aja. Memang Anda nggak nasehatin, Anda nggak menghajar, Anda nggak mukul, tapi langsung kamu saya ceraikan. Yang jangan gitu. Dia bisa jadi ujian untuk Anda, untuk menaikkan level iman Anda. Sabar dulu. Itulah kenapa kemudian hak cerai ada pada suami. Karena hukum asalnya mereka jauh lebih berpikir, lebih matang. Coba hak cerai ada pada istri. Semua kita saat nih yang sudah nikah nih, Surya, Irsad, sudah diceraikan sama bini-bini kita. Nggak bisa salah sedikit. Wah, Pian katanya pergi mancing, katanya cuma sebentar, seharian. Saya cerai. Wah, udah. Kasihan kita dicerai gara-gara mancing doang. Nggak, adanya di suami. Istri punya hak khulu. Bab yang lain tentunya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, pembangkangannya, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka sendirian di tempat tidur mereka. Bisa jadi Anda di tempat tidur yang sama, cuman membelakangi. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tadi. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Perempuannya sudah taat. Dinasihati saja dia sudah mendengarkan. Ketika tidak, dihajar, diranjang saja dia sudah kemudian taat. Atau setelah na'udzubillah misalnya sampai level dipukul pun dia sudah sadar. Tapi Anda memang pengen menyusahkannya. Anda yang cari-cari masalah. Ya. Agar kemudian sampai pada satu level Anda ingin menceraikannya. Tapi Anda yang pengen. Nah, ini nggak benar. Dasar istri nggak bisa dibilangin. Lah, kan dia kan sudah dengerin kemarin. Dia sudah taat kemarin. Ada yang begitu? Ya ada, karena Allah memfirmankan pasti ada, kasusnya pasti banyak. Istri yang sudah taat sebaik mungkin. Karena dia tahu itu ketaatan kepada Allah. Dia taat suami karena itu ketaatan kepada Allah. Tapi memang suaminya cari-cari cara supaya istrinya jadi perempuan gak taat. Supaya nanti alasannya kuat untuk menceraikan. Dia yang cari. Nah ini. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Dan jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Hingga nanti kamu punya alasan untuk menceraikan. No. Mempertahankan rumah tangga nomor 1. Wallahu a'lam bishawab. Dan semua ini yang kita bahas ini, memberikannya makan sebagaimana kamu makan, berikan mereka pakaian sebagaimana kamu berpakaian, mendidiknya jika Anda takut ada benih pembangkangan padanya dengan detail yang 3 tadi. Selain berdasarkan firman Allah yang barusan An-Nisa 34, juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau ditanya,
Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada seorang yang bertanya, ma haqqu zaujati ahadina alaih? Wahai Rasul, apa hak istri salah seorang di antara kita atasnya? Maksudnya hak istri kita itu apa? Kewajiban kita berarti apa? Perhatikan jawaban Nabi Muhammad SAW. An tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Jawaban Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang bertanya, apa hak istri kita? Di saat yang sama berarti, wahai Rasul, kewajiban kami apa? Yang harus kami tunaikan kepada istri kami. Kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan. Anda makan enak, istri Anda suruh puasa. Berpahala sih, tapi kan menyakitkan ya. Udah gitu Anda makannya di hadapan dia lagi, nasi padang yang tadi. Enak deh, situ sih puasa. Lah kan Anda yang suruh dia puasa. Hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan. Memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah memukulnya. Di antara makna pakaian juga bukan cuma pakaian ini ya. Mungkin arloji gitu ya, mungkin sepatu, sendal, ya yang setara lah. Yang setara. Anda beli yang 2-3 juta, istri Anda belikan 300.000. Ya, jomplang banget. Kalau Anda beli yang 2-3 juta, istri yang setara lah. Ya, yang segituan juga. Kalau enggak, Anda yang turunkan level. Ya. Local pride. Beli yang produk lokal. Anda pakai produk A, boleh nggak nih iklan nih? Nggak boleh ya. Anda pakai produk A, belikan dia yang sama, ya. Sama-sama sneakers misalnya. Itu merek gitu ya, bukan jenis itu ya. Iya, sorry deh kesebut. Wallahu a'lam bishawab. Hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, hai para suami. Memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Anda beli gamis Haramain, Anda belikan juga buat istri Haramain. Enggak cocok, itu buat laki-laki. Sorry ya. Oh, hampir siang soal ini, belum makan ya. Kasih mentahannya aja. Dik, beli pakaian. Baju kakak nih, ya 300 ribuan nih gamis kayak gini nih. Ada nggak yang 300 ribuan? Aduh, nggak ada kak. Baju perempuan satu set mahal. Berapa? Ya tambahin 200, tambahin aja. Karena memang pakaian wanita lebih mahal. Anda harus paham. Pit yang belum menikah nih. Pemirsa ada yang belum nikah di sini. Biar David tahu. Pakaian perempuan tuh lebih mahal. Laki-laki ya kita 100 ribu juga dapat. Perempuan paling murah kayaknya 300 ya. Setahu saya loh ya. Paling murah kayaknya jubah itu 300-an. Kita belum bahas yang bermerek, kalau saya sebutin merek lagi enggak. Ada yang 2 juta, 3 juta. Baju akhwat. Masya Allah. Luar biasa. Habis duit pulsa kita buat baju dia doang. 1. Itu 1. Dia perlunya 1 pekan. Waduh. Tapi jangan takut. Rizki ya Allah pasti kasih. Lewat kita. Kita bisa belikan mereka pakaian. Tapi kasih mentahannya aja. Jangan yang terlalu mahal ya, yang sedang-sedang sajalah. Yang penting nyaman. Nah, yang nyaman itu mahal kak. Ah, ini repot. Istri jago ngomong. Beli. Hendaknya engkau memberinya makanan jika engkau makan. Memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah memukulnya pada wajahnya. Artinya kita boleh memukul istri dengan tahapan yang tadi. Ketika ada muncul pembangkangan, bahkan benih pembangkangan. Nasihati dulu, taat alhamdulillah. Jika tidak, hajar dulu, diranjang. Taat alhamdulillah. Jika tidak, baru pukul dengan tatanan yang tadi. Tidak meninggalkan cacat. Tidak mengeluarkan darah. Tidak kemudian meninggalkan luka, membuat anggota tubuhnya kemudian cacat. No. Gimana tuh pukulannya? Nanti kita bahas lah. Gimana caranya? Mungkin pakai sapu lidi ya. Beberapa sapu lidi. Yang penting ada rasa sakit sedikit, cetar gitu, gimana lah pokoknya. Wallahu a'lam bishawab.
tapi di wajah. Wah, sama aja. Sapu lidi tapi di wajah, membekas di sini 3. Sapu lidinya Wolverine. Wallahu a'lam bishawab. Dan janganlah memukul pada wajahnya. Ini ada orang, istrinya ditonjok. Padahal mungkin cuma bikin kopi kemanisan dikit atau kepahitan dikit. Kepahitan dikit tuh ada nggak ya? Ditonjok. Waduh. Di luar Anda nggak sejago itu. Tapi sama bini, kayak preman. Dipukulnya bininya. Dan janganlah memukul pada wajahnya. Artinya boleh mukul dengan ketentuan yang tadi. Jangan menjelek-jelekkannya. Nah ini. Bisa fisik Anda bahas. Bisa nasab Anda bahas. Bisa strata sosial Anda bahas. Karena itu lebih menohok. Kamu itu dulu tahu nggak rakyat jelata. Rakyat jelata. Dia mungkin orang yang jet set gitu ya. Kamu dulu tuh saya pungut dari kubangan sampah. Istrinya sampah berarti. Macam-macam, nggak usah. Karena kalau sudah main fisik itu, Anda bentak saja nih perempuan yang soleha, yang betul-betul taat suami. Anda naikkan nada bicara saja, itu sudah menyakitkan. Kalau istilah yakni tembok, ya sudah ada torehan sedikit. Tapi Anda main fisik, Anda seperti memakunya. Saya tahu satu cerita di keluarga saya. Saya tahu beliau, yakni pemaaf lah. Marahnya itu cuma melotot. Dan istrinya sangat tahu ketika suaminya menaikkan atau matanya terbuka sedikit, melotot, berarti sedang marah. Memang istri juga harus peka ya. Kayak Aisyah radhiyallahu anha, dia peka sekali dia. Ketika Nabi Muhammad nggak mau masuk rumah, Aisyah langsung tahu, saya pasti sedang punya salah. Istri juga begitu, jangan kemudian Anda yang menuntut laki-laki harus peka. Anda juga harus peka. Gestur suami Anda, nada bicaranya, gerakan alisnya, macam-macam. Yang menunjukkan dia sedang marah sebenarnya. Anda introspeksi. Suami juga demikian. Makanya dia bertanya, wahai Rasul, apa yang saya lakukan yang salah? Baru Nabi Muhammad terangkan, ini spray apa ini? Jadi disebutkan entah itu spray atau kemudian sarung bantal disebutkan. Lebih tepatnya ke sarung bantal lebih tepatnya. Karena jawaban Aisyah, ini aku beli agar engkau kemudian bersandar padanya. Wisada, ditusidah. Sarung bantal aja, tapi di situ ada gambar makhluk bernyawa. Nabi Muhammad nggak suka. Beliau nggak mau masuk rumah kan? Ada apa ini? Dan Aisyah peka, dia tahu dia sedang berbuat kesalahan. Baru kemudian Nabi Muhammad nasihati, sesungguhnya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menantang orang-orang, para pelukis ini, para penggambar ini dengan mengatakan ahyu ma khalaqtu. Hidupkan yang kalian ciptakan. Makanya kata Syekh Utsaimin, kata-kata cipta bisa disandarkan pada manusia. Manusia itu bisa mencipta berdasarkan hadis Nabi Muhammad ini. Tapi dalam artian cipta di sini adalah merubah. Untuk cipta yang disandarkan ke Allah itu memang bikin dari sesuatu yang tidak ada. Manusia merubah, modif. Tapi kata cipta, khalq, bisa disandarkan ke manusia. Jadi nggak perlu lagi kemudian meributkan ciptaan fulan. Enggak. Walaupun sebenarnya akan lebih nyaman memang karya kalau manusia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi boleh kata Syekh Utsaimin, tapi dalam makna cipta di situ adalah merubah. Yang ada dirubah, yang ada dimodel. Tapi kalau Allah memang dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dialah Sang Pencipta Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kita kembali, dan janganlah menjelek-jelekannya. Dan jangan memisahkan diri dari dirinya kecuali di rumah. Ketika hajar yang tadi tetap di rumah. Mungkin Anda pindah tempat tidur,
mungkin Anda membelakangi, itu di antara makna hajar. Ingat, jika ada nusyuz, pembangkangan berdasarkan perintah Allah dan Nabi-Nya, perintah Allah mereka tinggalkan, larangan Allah dan Nabi-Nya mereka terobos. Itu patokannya. Pembangkangannya itu pada ketaatan kepada Allah. Ada ketaatan dia tinggalkan, ada kemaksiatan dia lakukan, itu patokannya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam sabda beliau yang lain, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Dalil untuk poin pertama masih. Kayaknya kita akan sambung di pertemuan yang lain ya. Ini udah berapa menit nih, Syekh? Karena ini ada 5 poin, 1 poin aja kita 1 jam. Iya. Kita sudahi di 2 hadis berikut dan kita buka tanya jawab. Kayaknya poin 2 sampai 5 kita akan bahas di pertemuan yang lain, yaitu hak istri, kewajiban suami. Kata Nabi Muhammad SAW, ingatlah wahai para laki-laki, bahwa hak mereka, yaitu para istri, terhadap kalian atas kita adalah kalian berbuat baik kepada mereka dan memenuhi pakaian dan makanan mereka. Ini hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Mereka dapat kebaikan kita, perkataan, perbuatan. Kita berikan mereka makanan, kita berikan mereka pakaian. Lanjut, yang terakhir. Kata Nabi Muhammad SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Yang artinya adalah, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah istri. Janganlah seorang suami membenci istri. Jika ia membenci suatu perilaku darinya, niscaya ia rela terhadap perilakunya yang lain. Ya, ini berlaku sama ya, laki perempuan sama. Jangan benci istri Anda karena satu perilakunya yang buruk. Jangan benci suami Anda karena satu perilakunya yang buruk. Karena yang baik dari istri Anda, karena yang baik dari suami Anda lebih banyak. Kalau masing-masing menjadikan ini patokan dia dalam berumah tangga, insya Allah akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena kelebihannya lebih banyak. Memang dia mungkin istri Anda tidak terlalu beruntung di parasnya, tapi subhanallah, akhlaknya luar biasa mulia. Taat pada suaminya luar biasa. Mendidik anaknya, mengurus rumahnya. Baik sama mertua, orang tua kita. Udah berapa tuh? Udah 51. Dia memang gak beruntung di wajah. Tapi dia taat suami, dia sayang anak, dia ngurus rumah, dia baik sama mertua. Udah 41 nih. Hei para suami, kalau kemudian Anda memandangnya begitu, juga berlaku sebaliknya. Mungkin penghasilan suami Anda nggak seperti tetangga-tetangga Anda yang lain. Dia hanya cukup. Tapi subhanallah, dia suami yang setia, sayang istri, sayang anak, bertanggung jawab. Apa lagi? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa lagi? Udah 31 nih. Kalau ingin disebutin banyak lagi. Kalau memang cara pandangnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sementara bisa kita sampaikan berkaitan dengan hak istri, kewajiban suami. Yaitu mempergaulinya dengan pergaulan yang baik. Perkataan, perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan sambung bahasan ini. Masih ada 4 poin berkaitan dengan hak istri dan itu kewajiban suami. Dari kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.
Kenceng banget. Kenceng. Enggak, di sini volumenya kekencengan. Oh iya, Ahwan. Ada pertanyaan ya Ustaz. Siap. Bagaimana jika ada seorang laki-laki yang akan menikah dengan calon wanita yang keturunan orang Syiah? Apakah si calon wanita ini harus bersyahadat ulang? Karena menurut pengakuan si calon wanita ini dia mengikuti ibunya yang Sunni. Dan kalau mereka boleh menikah, apakah sang bapak bisa jadi walinya karena si bapak pemahamannya Syiah? Siap. Kalau misal barakallahu fikum, kalau misalnya kita sekarang bahas ini ya, bahasa kampungnya itu she's the one ya. Dia pokoknya satu-satunya dah. Enggak ada yang lain pokoknya. Perempuan ini Ustaz. Siap. Maka boleh karena basicnya dia tidak menyimpang akidahnya. Enggak seperti bapaknya. Tidak perlu bersyahadat ulang, lawang dia ikut emaknya kok. Dia akidahnya lurus kok. Dia ahlus sunnah kok, dia sunni kok. Yang jadi masalah itu pertanyaan kedua. Apakah bapaknya boleh menikahkan? No. Tidak. Mahramnya yang lain yang menikahkan dia. Ya. Bisa kakeknya, mungkin yang sunni. Enggak ada, bisa pamannya yang sunni. Enggak ada, bisa saudara laki-lakinya yang sunni. Jika tidak ada, maka walinya wali hakim yang menikahkan dia. Wallahu a'lam bishawab. Karena dalam Islam, wali yang fajir saja, wali yang pelaku maksiat saja diperdebatkan para ulama, enggak layak menikahkan. Ini muslim loh ya, muslim. Tapi pelaku maksiat nih bapaknya nih, bapak perempuan ini pelaku maksiat. Diperdebatkan oleh para ulama. Enggak layak, di antaranya pendapatnya tidak layak dia menikahkan anaknya. Bukan orang yang adil. Karena maksiat iya, syubhat apalagi. Maksiat aja dia terobos, apalagi cuma syubhat. Tidak berhak. Padahal dia memiliki akidah luruslah. Cuman pelaku dosa. Dia bertauhid, dia mengesahkan Allah. Cuman dia pelaku dosa. Ini diperdebatkan. Apalagi kemudian orang yang mencaci maki sahabat, mengkafirkan sahabat. No. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu syahadat ulang karena basicnya dia sunni. Yang kedua, yang menikahkannya yang lain selain bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Siap. Kalau seseorang mau buka tempat usaha, apa nih di luar tema? Iya. Kalau seseorang mau buka tempat usaha, warung makan, tempat usahanya itu di tempat wisata, itu ada food court. Jadi ada penjual minuman keras, kelas musik. Apakah boleh kita sebagai umat Islam membuka usaha bersama-sama seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Rezeki Allah sangat luas, lebih baik Anda cari tempat yang lain. Ya. Karena lingkungannya buruk. Lingkungannya buruk dan Anda sudah pertimbangkan, Anda nggak akan bisa mewarnai kan? Ya. Rezeki Allah, bumi Allah luas. Cari tempat yang lain yang lebih menenangkan hati. Anda nanya ini saja, penanya saja ketika nanya ini saja, itu kan karena ada keraguan di hatinya. Itu sudah dosa. Itu sudah alarm dosa. Syukur alarm Anda masih nyala. Anda masih nanya, boleh enggak? Ya. Patut Anda syukuri itu. Hati Anda sudah berikan fatwa. Hingga Anda bertanya. Karena Anda udah nggak nyaman, boleh enggak ya? Karena berkumpul dengan para pedagang yang buruk-buruk. Anda nggak dagang itu, cuman buruk-buruk aja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Rezeki Allah luas, bisa cari tempat yang lain, pasar yang mungkin lebih umum yang lain, atau bahkan mungkin Anda bisa bikin tempat atau warung sendiri yang jauh lebih aman untuk Anda. Hati tenang, kemudian penghasilan pun menangkan juga. Barakallahu fikum. Yang lain? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Ibu.
yaitu istilah tahbib. Takhbib. Ya, Oh iya. Tahu. yaitu seorang laki-laki yang mengganggu rumah tangga Atau sebaliknya, ya betul. Betul. atau sebaliknya gitu. Silakan. Ini Ustaz menjabarkan insyaallah. Oh, siap. Takhbib istilah dalam bahasa Arab, lebih tepatnya dalam sabda Nabi Muhammad SAW, bagaimana seorang laki-laki menjelek-jelekkan laki-laki yang lain di depan istrinya. Atau sebaliknya, seorang wanita menjelek-jelekkan wanita yang lain di depan suami. Tujuannya apa? Untuk merusak. Agar laki-laki ini menceraikan perempuan itu dan nanti dia nikahi. Agar perempuan ini minta cerai dari laki-laki itu, kemudian dia nikahi. Kemudian yakni dia mengajukan diri untuk dinikahi. Iya. Itulah prakteknya. Menyebut semua kita pasti punya kejelekan, semua kita pasti punya aib. Tapi jangan gunakan itu senjata untuk melampiaskan hasrat Anda. Ini perempuan bini orang, selesai udah. Cari yang lain. Karena kita pasti tahu kalau kita pengen cari, jangankan kita ya, sahabat Anda cari aibnya, Anda dapat. Sahabat Nabi Muhammad, Anda cari kesalahannya, dapat. Baca aja sejarah. Tapi untuk apa? Apa gunanya? Nggak ada gunanya, loh mereka sudah diampuni semua kok. Laki-laki, siapapun dia, kita cari aibnya, ketemu. Tadi malam aja saya ketemu. Secara tidak langsung. Saya nggak suka pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sebenarnya. Saya nggak ingin tahu, tapi akhirnya jadi tahu. Apalagi kemudian saya ingin cari tahu, ketemu. Begitu saya dapatkan, wah ini senjata. Ini senjata. Oh saya kasih tahu bini ya. Sekarang ngasih tahu nggak perlu face to face, nggak perlu telepon-teleponan, WhatsAppan aja udah. Dalil bagaimana bukti bagaimana buruknya seorang laki-laki capture. Sekarang zaman capture ya. Zaman SS ya. Apa itu SS? Serbuk super. Screenshot. Zaman SS itu dulu jamu dagangan kakak saya itu ada di benak saya sekarang. Atau singkatan dari Subulus Salam ya, itu nama kitab ya. Sekarang zamannya SS, screenshot. Ambil, lempar ke bininya. Afani assalamualaikum, waalaikumsalam. Afan ukhti, ana fulan. Ana teman suami antum. Ada apa? Ini loh kapcuran, aduh. Sudah sampaikan. Bagaimana buruknya suaminya dia sampaikan. Padahal tujuannya dia naksir sama nih perempuan. Supaya dengan keburukan suaminya itu, keburukan yang cukup untuk seorang perempuan untuk minta cerai. Entah akidahnya rusak, entah akhlaknya buruk, apalah pokoknya. Cukup untuk perempuan ini untuk minta cerai. Supaya itu tujuannya, dia rusak rumah tangga orang. Dan betul-betul terjadi. Ketika cerai, dia langsung maju. Kalau kamu sama saya, insya Allah saya nggak akan seperti mantan suami dulu. Atau juga sebaliknya. Perempuan menjelekkan perempuan yang lain di suaminya. Agar si laki-laki ini menceraikan perempuan tersebut, istrinya, dia maju untuk dinikahi. Ngeri hukumannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun di antara kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kemampuan untuk memilih, maka pilih sesuai yang Nabi Muhammad ajarkan. Untuk laki-laki, untuk perempuan sama. Yang baik agama dan akhlaknya. Ketika orang itu kemudian sudah menikah,
Tutup sudah itu pintunya. Anda perempuan, Anda kemudian boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang baik agama dan akhlaknya untuk dinikahi, tapi bukan laki-laki itu. Walaupun hukum asalnya laki-laki itu boleh poligami. Boleh. Hukum asalnya. Tapi kepada yang lain akan jauh lebih nyaman. Kecuali memang dia mampu berpoligami, perempuannya, istrinya, yakni minimal tahu, ridho apalagi. Silahkan, itu untuk laki-laki. Kemudian sekarang laki-lakinya. Ketika Anda mendapatkan perempuan berdasarkan info, akhlaknya baik, agamanya baik, bismillah maju. Jangan kemudian tapi harus fulana. Itu kan bini orang. Nah, di sini tidak berlaku perempuan punya suami dua. Si laki-laki yang harus sadar bahwasanya harus move on dia. Kenapa? Yang lain. Disitulah kemudian yakni iman kepada takdir berbicara banyak ya. Karena bisa jadi yang Anda inginkan belum tentu itu yang terbaik. Anda mengira bahwasanya dialah yang baik sekali untuk saya, tapi bagi Allah enggak, maka sadarlah. Bismillah kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Oh ya. Yang terakhir ini ya. Terakhir. Oh iya sekalian. Pinter banget ya. Mentang-mentang terakhir sekalian dua katanya. Silakan Ibu. Siap. Yang kedua, jika pernikahan Sunni dan Syiah itu sah, bagaimana hukum anak-anaknya, termasuk hasil pernikahan yang sahkah? Siap. Yang pertama berkaitan dengan yakni hak menceraikan itu ada pada suami, tapi bagaimana jika dia semena-mena? Terlarang. Kita bercanda saja. Ini untuk kaum laki-laki ya. Dan ini semua kita harus paham. Bercanda saja dengan kata cerai itu nggak boleh. Dia mubah, dia boleh ya. Dia jalan terakhir. Dari semua masalah yang ada, dia jalan terakhir. Bukan solusi pertama. Kayak ikhwan yang tadi. 10 tahun bahkan mungkin lebih. Dia bersabar dulu akan buruknya istrinya. 10 tahun baru dia cerai. Kenapa? Karena sudah ada anak. Betapa banyak anak itu, ini kita pakai rata-rata ya, anak itu tumbuh, rusak mereka. Kenapa? Karena perceraian kedua orang tuanya dulu. Walaupun tentunya mereka ketika sudah dewasa, mereka harusnya bisa memilih jalan mereka. Tapi imbas dari perceraian, rata-rata buruk. Tapi itu solusi terakhir. Bukan jadi solusi pertama. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. An-nikah wa talaq war raja atau war ruju." Atau kama qala SAW. 3 hal yang jika Anda serius padanya, maka dia serius. Anda bercanda padanya, tetap serius. Nggak bisa main-main maksudnya. Pernikahan, perceraian, dan rujuk. Nggak bisa main-main ini. Dan ini laki-laki harus paham. Jangan karena marah sedikit, cerai udah kita. Atau kemudian pakai kata kiasan. Pulang aja kamu. Nggak kata cerai nggak keluar. Pulang aja kamu ke rumah orang tuamu. Pulang dia ke rumah keong karena bininya keong. Pulang kamu. Nah itu kan nggak keluar kata cerai. Tapi niat dalam hati memang menceraikan. Cerai. No. Dan untuk yang menikah semuanya nih, mungkin Irsyad juga Surya bisa membenarkan. Ujian pertamanya di bulan pertama, tahun pertama, dan tahun kelima. Ini pakai standar rata-rata aja. Tapi nggak mesti. Banyak hal yang Anda ketahui yang baru dari istri. Banyak hal yang Anda baru ketahui dari suami di bulan pertama. Yang membuat Anda harus bersabar. Dia tidak seperti yang Anda bayangkan. Dia bukan malaikat, dia bukan bidadari rupanya.
Tok-toknya suami saya nggak malaikat, tok-toknya bini saya bukan bidadari. Kenapa? Manusia biasa, banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh semena-mena. Tapi kalau itu terjadi, ya talak terjadi. Talaknya jatuh. Karena intinya pada niat. Itulah tugasnya semua laki-laki, khususnya harus belajar agama sebelum dia menikah. Agar kemudian dia, karena terkadang orang itu gampangan aja, siang menceraikan malam minta jatah. Nggak sedikit itu. Kenapa? Karena bodoh. Karena ketika Anda menceraikan di siang hari, malamnya minta jatah, itu berarti sudah rujuk. 1. 3 kali ini terulang, selesai. Anda nggak bisa balik sama istri Anda. Kenapa? Anda nggak tahu hukum. Dan sekarang orang mengatakan saya nggak tahu hukum, agak mustahil. Lawang di buku nikah aja ada kok, kenapa Anda nggak baca? Syekh Utsaimin menyebutkan berkaitan dengan perkara manasik haji, kata beliau, tidak alasan tidak tahu di zaman ini, kata beliau, tidak bisa diterima, kata beliau. Artinya orang harus tahu manasik haji. Anda harus belajar sebelum pergi. Sama juga menikah, Anda juga harus tahu dulu seluk-beluknya sebelum melangkah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kenapa banyak wanita, ini juga pakai rata-rata, menginginkan suami yang mesti lebih tua karena mereka anggapannya mesti lebih paham tentang banyak hal, khususnya agama. Wallahu a'lam bishawab. 2. Berkaitan dengan pernikahan Sunni dan Syi'i. Kalau Anda perempuan dan kemudian dalam perjalanannya suami Anda jadi Syiah, Anda khulu. Anda harus ajukan khulu. Kenapa? Itu persyaratan yang cukup untuk Anda ajukan khulu, yaitu Anda seperti melepaskan pakaian, Anda melepaskan suami ini. Kenapa? Karena akidahnya berubah. 2. Kalau Anda si suami dalam perjalanannya kemudian taunya istri Anda jadi Syiah, ceraikan setelah dinasehati, setelah tegakkan hujah. Sama yang tadi juga. Tegakkan hujah dulu. Suami Anda lanjut dengan Syiahnya, khulu. Yang laki-laki ke perempuan sudah dinasehati, tegakkan hujah akan penyimpangan yang dia miliki dan akidahnya, lanjut dia cerai. Tapi kalau kemudian belum terjadi, jangan dilakukan. Sudah tahu laki-laki itu Syiah, jangan nikahkan anak perempuan Anda dengan laki-laki tersebut. 2. Sudah tahu Anda bahwasanya perempuan itu Syiah, jangan dikhidbah. Jangan dikhidbah. Perempuan ahlus sunnah masih banyak. Tapi Ustadz, dia ingin bertobat. Tobat dulu baru Anda nikahin. Jangan kemudian tobat di perjalanan. Sama seperti banyak akhwat gitu ya. Dapat janji dari ikhwan, dasar nih laki-laki mang, makanya saya nggak suka laki-laki. Ini janji laki-laki. Nanti kalau nikah baru berhenti ngerokok. Nanti kalau nikah baru berhenti gila gamenya. No, berhenti dulu ngerokoknya, baru Anda kemudian iyakan nazarnya, bahkan khidbahnya. Berhenti dulu, baru Anda iyakan. Jangan Anda kemudian nyanyi, gak apalah nanti ketika nikah pelan-pelan. No, laki-laki nggak bisa digituin. Dan power itu ada pada kita. Apalagi Anda sudah hamil misalnya. Anda misalnya sudah hamil. Kak, katanya mau berhenti ngerokok. Laki-laki cuma begitu doang. Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Lawang Anda sedang hamil. Lanjut dia dengan ngerokoknya. Atau gimana? Kak, katanya mau berhenti. Lagi seru nih PUBG nih. Hai Sur. Lagi main sama Surya misalnya. Apalagi Anda sedang hamil, Anda akan panjang pikirannya untuk minta cerai. No, jangan gambling untuk para akhwan. Dan untuk para akhwan, jangan memberikan janji. Anda berhenti sekarang. Karena itu yang dia minta. Anda nggak gila game, berhenti sekarang, bismillah nih. Berhenti ngerokok sekarang, bismillah nih. Karena Anda berarti dambaan dia sebenarnya cuman ada akhlak buruk pada Anda yang membuat dia kemudian ragu. Dan bisa jadi perempuan ini, waduh, paling cantik satu kampung. Paling cantik satu kampung. Karena di kota itu cuma satu kampungnya. Ya, Anda harus perjuangkan.
dengan meninggalkan semua yang tidak bermanfaat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya belum menikah, jangan menikah. Kalau sudah nikah, tadi perbuatannya. Tadi yang harus dilakukan. Kalau sudah menikah, salah satu di antaranya jadi Syiah, perempuan setelah menasihati boleh khulu, laki-laki setelah menasihati ceraikan. Itu kalau di pernikahan. Kalau belum, jangan terjadi. Kalau cuma janji mau tobat, no, tobat dulu baru ada pernikahan. Berkaitan dengan yang misalnya tadi sudah menikah dan sudah punya anak, tatonya salah satunya berubah, ini di persidangan obrolannya. Saya nggak tahu sekarang. Ini obrolannya di persidangan. Karena akan membicarakan hak anak. Semoga tentunya apa istilahnya, orang pengadilan agamanya lebih mengetok palunya lebih kepada yang ahlus sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan harusnya seperti itu. Karena hukum asal hadhanah, pengayoman anak itu ke perempuan. Jika tidak ke keluarga perempuan. Yang jadi masalah perempuannya Syiah. Wah, ini harus kita perjuangkan. Tapi kalau kemudian Andalah yang ahlus sunnah, hai perempuan, hukum asalnya Anda sudah menguasai anak tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.